Kita sering banget akhir-akhir ini dapat masalah, dapat stresor yang sehari-hari menimpa kita, dan itu membuat kita cemas, gelisah, atau galau mungkin ya. Dan hal itu apabila terjadi secara terus-menerus dan terakumulasi, sialnya akan mengantarkan kita kepada satu stage selanjutnya, yaitu depression. Dan itu bahaya. Ketika kita udah ada dalam stage depression, kita sudah seharusnya minta pertolongan, atau uh, kita menolong diri sendiri. Nah, pada dasarnya itu adalah konsekuensi yang terjadi ketika ada banyak proses percepatan di dunia ini, teman-teman. Sudah suatu hukum alam, apabila terjadi satu percepatan dalam satu proses, maka entropi yang muncul akan semakin tinggi pula. Nah, kita bisa asumsikan entropi tersebut sebagai stressor yang masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah subjek dari proses tersebut, yang artinya kita terlibat dalam proses tersebut, dan bahkan kita yang melakukan proses tersebut, kayak gitu. Nah, terkait stresor, mungkin kita bisa mengendalikannya melalui dua hal. Pertama adalah terkait penerimaan kita, yang kedua terkait manipulasi stresor itu sendiri. Nah, terkait manipulasi stresor ini, itu ada kaitannya dengan satu falsafah kuno yang lahir dulu banget 2 tahun sebelum Masehi, yang dilahirkan oleh para filsuf-filsuf di zaman itu, dan mereka melakukannya di teras. Nah, pada akhirnya lahirlah satu sebutan filosofi teras atau stoicism. Nah, sedikitnya gue dapat dua hal dari stoicism ini. Pertama adalah terkait persepsi, yang kedua adalah terkait dikotomi kendali. Oke. Nah, terkait persepsi, gue ambil satu contoh hal. Misalkan gue adalah seseorang yang punya pacar, dan ketika itu kondisinya gue putus. Nah, ketika gue menimbulkan persepsi-persepsi negatif, itu akan melahirkan emosi negatif. Karena menurut para filsuf yang melahirkan stoicism, dia menyatakan bahwa emosi negatif itu lahir ketika terjadi cacat nalar dalam diri kita, atau ada persepsi negatif yang dilahirkan oleh kita gitu. Karena pada dasarnya objek atau kejadian tersebut atau yang kita alami itu bersifat netral, teman-teman. Contoh tadi, saya pacaran dan saya putus. Putus itu adalah kondisi netral atau kondisi yang tidak memiliki emosi, tidak melibatkan tidak mengandung emosi seperti itu. Dan sialnya saya menambahkan persepsi-persepsi terhadap kejadian tersebut. Contoh, gue putus gara-gara gue jelek, gue nggak kaya, gue nggak punya ninja, cuma pakai motor Beat, dan akhirnya gue putus. Nah, persepsi atau asumsi itu yang membuat kita menjadi galau berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau mungkin sialnya gue mengalami depresi sehingga bunuh diri kayak gitu. Nah, jadi pada intinya poin pertama terkait persepsi adalah para filsuf stoicism, mereka mengatakan bahwa emosi negatif itu lahir karena ada cacat nalar yang tadi, persepsi yang kita tambahkan terhadap satu objek atau kejadian. Yang kedua adalah terkait dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali ini pada dasarnya ada dua faktor yang bisa kita kontrol. Ada dua faktor yang menimbulkan atau mengakibatkan timbulnya emosi. Pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang ada dalam diri kita, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tidak bisa kita kontrol dan ada di dalam luar diri kita. Sialnya adalah kita sering sekali menggantungkan kebahagiaan atau emosi-emosi positif lain kepada faktor eksternal, teman-teman, dibandingkan faktor internal. Sebagai contoh, saya sangat bahagia atau saya sangat senang ketika saya mendapatkan apresiasi dari orang terhadap proses yang saya lakukan, kayak gitu. Nah, hal itu akan membuat kita kecewa ketika kita tidak mendapatkan hal itu. Beda halnya dengan kita menempatkan kebahagiaan di dalam diri kita. Sebagai contoh, misalkan gue akan bahagia ketika gue berhasil melalui proses yang memang seharusnya gue lakukan gitu. Nah, jadi dibandingkan menggantungkan kepada apresiasi orang, lebih baik gue menggantungkan kebahagiaan dengan mengapresiasi diri gue sendiri kayak gitu. Jadi faktor internal inilah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan kita.
Dan gue yakin ketika kita menggantungkan kebahagiaan atau emosi-emosi positif lain kepada faktor internal, kita akan lebih sering mengalami kebahagiaan dibandingkan ketika kita menggantungkannya kepada orang lain. Ya pada akhirnya ini terkait dengan diri kita, kemampuan diri kita mengenali diri kita sendiri dan meregulasi emosi yang ada di dalam diri kita. Nah balik lagi kepada permasalahan tadi terkait stresor, ya dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah terkait dengan menaikkan ambang batas penerimaan stresor kita. Yang kedua terkait dengan manipulasi stresor. Nah, manipulasi stresor ini bisa dilakukan dengan dua hal berdasarkan stoicism. Pertama, tidak melibatkan banyak persepsi terhadap satu kejadian karena kejadian itu netral asumsinya. Dan ketika munculnya emosi negatif, itu disebabkan karena adanya cacat nalar yang kita lakukan. Yang kedua adalah terkait tadi dikotomi kendali. Kita harus tahu dan kita harus menggantungkan kebahagiaan kepada faktor internal yang itu bisa kita kontrol secara langsung. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa.